Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan linis atau lumut kerak. Tetapi sebelum itu saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricky Stefanani, biasa dipanggil Ricky, dengan NPM 33210084. Ini bukan lumut, bukan paku-pakuan, bukan tumbuhan tinggi-tinggi. Organisme di samping ini adalah beberapa spesies yang merupakan hasil simbiosis dari dua jenis organisme yang beda jauh sekali. Makhluk hidup ini merupakan simbiosis antara fungi atau jamur dengan alga, atau dalam istilah makhluk hidup lainnya, merupakan simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Kelompok organisme ini dikenal dengan lineage. Masih tentang materi kriptogami. Kali ini kita membahas kelompok lineage. Mungkin kawan-kawan sudah pernah melihat organisme yang tumbuh di kulit kayu seperti gambar di samping. Jangan berpikir kalau ini adalah coretan atau tempelan robekan-robekan kertas yang dilumuri dengan lem lalu kemudian ditempelkan di kulit kayu. Ini adalah contoh dari bentuk morfologi lumut kerak. Lineage atau lumut kerak ini merupakan organisme yang majemuk, gabungan antara jamur dan alga. Umumnya alga dari division Chlorophylla dan Cyanotopia atau Cyanobacteria, atau alga hijau dan alga hijau biru. Di sini jamur berperan sebagai mikobion dan alga sebagai fotobion atau fikobion yang memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Kita tahu bahwa kelompok Chlorophylla dan Cyanotopia memiliki pigmen sehingga mampu melakukan fotosintesis tersebut, dan perlu kita ketahui organisme ini tidak mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang jika mereka dipisahkan atau ditumbuhkan secara terpisah. Jadi fix ya, hidup mereka tidak bisa dipisahkan. Bila diamati menggunakan mikroskop, lineage ini terlihat jelas terdiri dari hifa-hifa jamur dan sel-sel alga. Pada saat ini dikenal sekitar lebih dari 18.000 spesies lumut kerak atau lineage yang tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang memiliki ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, kekeringan. Interaksi antara dua jenis organisme tersebut terjadi karena masing-masing organisme ini membutuhkan suatu yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Proses fotosintesisnya, alga ini mampu menyediakan makanan untuk jamur, sedangkan sementara itu jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk makhluk hidup. Alga tersusun dari hifa jamur ini memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral lainnya, serta melindungi alga dari panasnya sengatan matahari. Jadi mereka saling melengkapi. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang kelompok ini, kita harus mengenal dulu bahwa lineage merupakan organisme simbiotik antara jamur dan alga. Lihat pada gambar, jamur pada bagian bawah dan alga pada bagian atas, atau pada bagian atas pada sel-sel hifa pada bagian atasnya. Jadi di sini lapisan bawah disusun oleh hifa jamur dan lapisan atas terdiri dari lapisan alga. Simbiosis dua organisme ini merupakan simbiosis mutualisme karena mereka tidak bisa dipisahkan dan sama-sama saling menguntungkan. Alga butuh jamur dan jamur butuh alga. Habitat lumut kerak. Lumut kerak tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang mempunyai ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, kekeringan pada setiap lahan bekas aliran lahar gunung berapi, gurun, hutan terbakar, hingga kutub
yang bersuhu dingin. Manfaat lumut kerak. 1. Sebagai perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan bebatuan. 2. Di bidang industri sebagai bahan penyemak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. 3. Menyerap sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemaran udara, sehingga Linnaeus dapat dijadikan petunjuk adanya populasi udara. Ciri-ciri Linnaeus: terdiri dari 2 organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidiomycota, dengan alga biru atau alga hijau. Jenis-jenis Linnaeus atau lumut kerak. 1. Crustacea. Linnaeus atau lumut kerak jenis ini mempunyai talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat pada permukaan bebatuan, kulit pohon, ataupun di tanah. Lumut jenis ini susah untuk dicabut tanpa merusak bagian substratnya. Bagian Linnaeus crustacea yang tumbuh tertanam di dalam batu, dan hanya bagian tubuh buahnya yang dapat di permukaan. Disebut endolitik, dan sebaliknya bagian yang tumbuh terbenam pada jaringan tumbuhan disebut dengan endopoliditik atau endopoliaditik. Yang berikut ada filosae. Linnaeus filosae memiliki struktur seperti daun yang berbentuk tersusun oleh lobus-lobus dan relatif lebih longgar melekat pada bagian substratnya. Bentuk talus filosae ini datar dan sedikit lebar, terdapat banyak lekukan seperti daun yang mengkerut. Yang berikut struktur tubuh Linnaeus. Struktur tubuh Linnaeus terdiri atas sekelompok alga hijau biru dan Cyanobacteria, dan jalinan hifa jamur Ascomycota yang dapat menyiram air dan mempertahankan kelembapan. Permukaan atas dan bawah adalah lapisan pelindung hifa jamur yang terbungkus rapat. Tepat di bawah permukaan atas adalah alga yang terjalin dalam jaringan hifa jamur. Bagian tengah umumnya terdiri atas hifa jamur yang terjalin agak longgar. Jalinan hifa yang ada di lapisan bawah dilengkapi dengan rizoid untuk melekatkan diri pada tempat tumbuhnya, dan jalinan hifa yang ada di lapisan atas melindungi alga dari insentasi cahaya yang berlebihan. Cara reproduksi Linnaeus. Perkembangan biakan secara aseksual atau vegetatif. Fragmentasi yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlapis. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi individu yang baru. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Adapun perkembangan biakan jamur dan alga secara seksual dilakukan sendiri-sendiri. Jamur dapat membentuk ascorocop atau basidiocop yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas, kemudian dibawa angin. Jika jatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk Linnaeus yang baru. Klasifikasi Linnaeus: yang pertama, berdasarkan habitat. Yang kedua, berdasarkan jenis jamur. Yang ketiga, berdasarkan struktur talus. Yang keempat, berdasarkan distribusi komponen alga di talus. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.